Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengubah Kekecewaan. Mengubah kekecewaan. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai kelima. Demikian bunyi firman Allah. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kehidupan kami terus diproses dan berubah menjadi semakin baik, semakin benar, dan semakin berkenan di hadapan Allah. Bahwa kehidupan kami terus mengalami perubahan demi perubahan, perubahan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan menurut perakiraan-perakiraan dan pikiran-pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, mengubah kekecewaan. Kata ubah adalah sesuatu yang sangat umum di dunia anak-anak. Kalau Anda pernah lihat itu film anak-anak yang berubah, tiba-tiba berubah menjadi seorang Superman, menjadi seorang pahlawan di dalam cerita-cerita film. Sebegitu cepatnya, dari manusia biasa tiba-tiba jadi Superman, dari manusia biasa jadi Spider-Man, atau jadi siapa lagi di dalam dunia film anak-anak di masa lalu ataupun masa sekarang. Lalu kemudian kita melihat anak-anak yang, lalu kita lihat di TikTok dan dimanapun, itu bisa berubah dengan aplikasi. Yang gemuk tiba-tiba kurus, yang wajahnya banyak jerawat tiba-tiba jadi halus sekali. Lalu tiba-tiba bisa, yang laki-laki bisa pasang jenggot, pasang kumis, bisa berubah di dalam sesaat. Mengapa begitu banyak permainan aplikasi di dalam gadget yang seperti demikian? Itu menggambarkan tentang sifat manusia yang ingin melakukan sebuah perubahan dengan secara cepat. Tatkala ternyata kehidupan ini ada hal yang dimana segala sesuatu itu melalui proses. Firman Tuhan berkata bagaimana kesengsaraan itu bisa menjadikan sesuatu itu menjadi yang baik. Bukan kelancaran, bukan kemakmuran, bukan sesuatu yang dengan mudah didapat. Apa yang firman Tuhan katakan? Kesengsaraan itu adalah wadah yang menimbulkan turunan-turunan berikutnya. Apa yang dikatakan? Karena kesengsaraan kita membuat kita jadi tekun. Karena kesengsaraan membuat kita tahan uji. Karena kesengsaraan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu Alkitab mengatakan itu tidak mengecewakan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita sangat mudah kecewa? Karena itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai target, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai perencanaan. Mengapa kecewa? Karena tersakiti, karena dilupakan, karena dibohongi, karena dijebak, karena dimanfaatkan, karena ditipu, karena ditinggalkan. Semua ini karena ada satu perkara yang membuat engkau kecewa, yaitu engkau menjadi pribadi yang terlalu idealis dan engkau menganggap segala sesuatu yang kamu pikir, yang kamu buat itu akan terlaksana, akan terwujud. Dan kalau tidak terwujud, langsung kemudian kita mengalami yang namanya itu kekecewaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala Tuhan memberikan yang baik, lalu Tuhan memberikan yang namanya itu pengalaman sengsara, pengalaman menderita, pengalaman kesulitan. Kita tidak pernah melihat bahwa semuanya itu adalah batu loncatan anak tangga yang menghasilkan berbagai macam hal yang indah di dalam hidup kita. Karena kesengsaraan, karena kesulitan, kita menjadi tekun. Coba kalau segala sesuatu mudah didapatkan. Karena kesengsaraan, karena kesulitan, kita menjadi tahan uji. Karena kesengsaraan dan kesulitan, kita menyadari bahwa kita tidak sanggup menghadapi segala sesuatu sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan lingkungan, kita membutuhkan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, dan yang terutama kita membutuhkan Tuhan, dan kita menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Dan sewaktu engkau berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Bagaimana sikap kita yang benar menghadapi kekecewaan ini? Yang pertama, proporsional. Sewaktu engkau tidak mendapat, itu mungkin bagian orang lain, bukan bagian dirimu. Jadi tidak perlu kecewa kalau segala sesuatu menjadi milikmu, orang lain bagiannya bagaimana?
Kira-kira demikian bukan? Jadi kalau kita misalkan saudara antri beli sesuatu, lalu kita tidak mendapat, lalu kita kecewa, harusnya bersyukur karena berarti ada orang lain yang punya kebahagiaan mendapat lebih dahulu dan kita tidak. Jadi hidup ini ada keseimbangan, proporsional. Lalu kemudian bagaimana? Waktu kita mengalami kekecewaan, sikap yang perlu diperbaiki, ya kita kemudian perlu memperbaiki diri. Agar kita tidak terlalu ambisius, kita tidak terlalu serakah, kita juga tidak terlalu kekanak-kanakan. Hanya anak-anak yang sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tidak puas, sedikit-sedikit mengeluh. Jadi kalau kita boleh simpulkan, sumber kekecewaan itu dari mana? Orang? Tidak. Lingkungan? Tidak. Harapan yang ingin kita dapatkan tidak didapat? Tidak. Kekecewaan itu adalah bersumber dari dirimu sendiri. Kalau saya boleh garis bawahi bahwa orientasi hidup kita, kenapa seringkali kecewa? Karena kita orientasinya ingin hidup mendapatkan segala sesuatu yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu belum tentu baik. Tetapi Allah memberikan segala sesuatu kepada kita, itu yang baik. Yang baik belum tentu menyenangkan kita. Bahkan yang baik itu lebih banyak tidak menyenangkan kita. Coba kita ajarkan anak-anak. Kalau kita punya anak-anak di rumah atau Anda sebagai guru mengajar murid atau Anda sebagai majikan memberikan pegawai, silakan engkau boleh bekerja, silakan engkau boleh study, silakan engkau boleh berbuat sesuai dengan kesenangan hatimu. Kira-kira perusahaan akan maju atau berkembang? Akan bangkrut. Kira-kira orang tua akan mendidik anak dengan baik, anak akan rusak. Kira-kira apakah mahasiswa dan murid-murid sekolah akan menjadi pandai? Akan menjadi bodoh. Kalau menyenangkan berarti buat siswa sekolah tidak ada ujian, tidak ada kesulitan, tidak perlu belajar, bermain setiap hari. Buat pegawai, apa yang menyenangkan? Kalau bisa seminggu kerja cuma sehari, 6 hari libur. Sementara sekarang 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu menyenangkan. Namun itu apakah baik buat perusahaan? Tentu tidak. Apakah baik juga buat pegawai? Tidak. Kalau perusahaan tidak punya pemasukan yang tetap dari jerih payah bersama antara majikan dan pegawai, bagaimana mungkin rutinitas kehidupan dan kelangsungan perusahaan untuk pegawai pribadi sendiri itu ada? Tidak pernah ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadi Allah itu memberikan yang baik dan belum tentu yang baik itu menyenangkan. Kalau kita mengejar yang menyenangkan, belum tentu itu baik buat kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5 memberikan kepada kita, tatkala kita mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan dari Allah, mendapatkan semua yang baik dari Allah, mendapatkan segala sesuatu yang baik juga di dalam proses kehidupan di dalam dunia ini. Ada tangga-tangga yang harus dilewati, yaitu apa? Ketekunan, tahan uji, tetap berharap, tetap berjuang. Lewat bagaimana? Lewat satu pintu yang Alkitab mengatakan, yaitu kesengsaraan, kesulitan, persoalan, masalah, sesuatu yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan kita. Firman Tuhan berkata apa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bagaimana mengubah kekecewaan? Yaitu berorientasi kepada yang baik dari Allah dan bukan berorientasi kepada yang menyenangkan untuk kita. Merubah kekecewaan itu tergantung dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan dan masalah dalam kehidupan ini yang seringkali mengecewakan kita, biarlah kami boleh berfokus dengan benar kepada Engkau di dalam proses yang baik dan bukan yang menyenangkan. Tuhan bukakan jalan untuk setiap kesulitan yang ada dalam hidup kami. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kekecewaan itu adalah tergantung sikap hatimu. Allah menyediakan yang baik sekalipun itu seringkali tidak menyenangkan dirimu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.